Sana nggak sih? Sana aja gitu. Ya, ayo. Udah nyala. Ya, ada in my life. Bentar kita terposisi dulu. Guys, so ada in my life as international student. Morning guys, ini jam It is 7:27. 7. Yeah. Tapi it AM. looks like kayak masih 6:30. Mataharinya belum muncul. We're on our hotel. Lah, ini kan driver aku masih salah. Dan apa ya? Kita sangat menantikan untuk bertemu sama teman-teman internasional dari univ lain karena ini pertama kalinya untuk kita bisa gathering and exchange about our knowledge or exchange about the community expand gitu. We are so excited, but we also nervous. Deg-degan how to speak ya, how to greet them. Hi. Ya, kamu pretend orang luar gitu kan. Hai. Gitu. Aku rasa sih kayak gitu. orang-orang luar tuh pasti bakal nervous sih. Iya kan? Iya kan? Apalagi kita kayak Kita ini terlalu ramah orang Indo. oh iya. Ya, Oh gitu ya. orang Indo ramah. Jadi orang luar tuh kayak ketemu orang Orang baru gitu orang kayak itu kayak ya udah ya udah gitu. Kita aja yang kayak so kenal hai. Iya kan? Tapi kalau kita mah orang nggak kenal aja kita kayak monggo Bu gitu kan. Iya. That's our culture. Kebetulan kemarin kita juga ketemu sama ibu-ibu dari Indonesia juga. Iya ya, karena pas nyari koper ya guys. Sambil ngambil pagi guys. Nih aku masih punya biskuit dari kemarin waktu di perjalanan. Jadi kemarin kita tuh ketemu sama ibu-ibu dari Indo. Itu tuh dari daerah Pekanbaru dan Banyumas. Banyumas. Ya itu ibu-ibunya sendirian. Terus kayak pas itu kan Balde cari koper kan, Iya. mau ambil koper, gak ketemu. Dan nggak tahu kan gimana gitu kan kopernya. Karena wah itu bener sih, bandaranya itu kayak very large and we were confused kayak di mana tempatnya gitu kan. Kayak kita tuh harus cari satu-satu our flight number dan yang ditulis di situ. Sedangkan ada banyak banget itu kayak 1 until 10, 1 sampai 10 tempat untuk ambil koper. So we were walking from the first number until the 10th and my suitcase were on the 10th. Iya kan? Kayak So, dari bayangin ujung aja. kayak imagine aja kita jalan dari 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ada di 10. Gitu. Tapi itu akan jadi unforgettable experience. Dan you know guys, di yang pertama sampai ke 4 kayaknya itu tuh adalah untuk Malaysian citizen. Iya, untuk Jadi only Malaysian citizens. pas untuk yang 5 sampai 10 itu yang buat internasional. Dan kita sempat pengen terobos masuk Kita kayak mau nerobos masuk 1 sampai 4. iya, and we were asking to the security kan kayak Pak gimana nih masuk sini, nggak gitu sih bahasanya sebenarnya pakai bahasa isyarat ya kan, mau masuk sini gimana gitu caranya. Nah terus akhirnya kayak dikasih tahu lewat sana gitu kan. Nah, terus nggak tahu sih itu maksudnya lewat sana atau kayak kamu nggak bisa masuk gitu, I don't know what's that mean. Enggak, disuruh lewat samping gitu. Nah kita sedangkan kita muter lewat samping, Jauh sedangkan banget. samping itu tuh kayak pintu keluar. Itu tuh Malah, exit exit. door. Nah terus kita kan kayak aduh ini kalau muter-muter terus bapaknya mikir sampai kita mau keluar kali ya. bapaknya mikir kayak kita tuh bukan mau masuk tapi pengen keluar gitu. Soalnya di pintu di situ ada keamanannya, jadi nggak semua orang bisa masuk. Kalau misalkan nanti mereka ada orang asing masuk, nanti bakal nyala kedap-kedip gitu, gila ada suaranya. Kayaknya kita ini deh harus bikin tips and trick kayak tip apa traveling to Malai gitu. Biar kalian juga tahu. Biar kalian tahu gitu how to manage yourself selama di airport gitu. Karena ternyata gate untuk keluar dan order Grab itu tuh kayak nggak sembarang gate gitu. Jadi ada 5 door, ada 5 pintu untuk keluar dan per pintunya tuh beda-beda. Ada yang 1 pintu untuk shuttle and bus, ada yang pintu untuk penjemputan, ada yang pintu untuk kamu order Grab dan taksi, dan itu tuh beda-beda. So you should ask, kamu harus bertanya sih, tanya sama orang gitu. Kalau mau pesen Grab pintunya yang mana ya? Karena nggak sembarang pintu gitu. Jadi pick up-nya cuma di satu tempat.
and it was the thing that we were just figure out waktu di sana, kayak oh ternyata pintunya beda ya, nggak sembarang pintu kita keluar terus order grabnya mau ke sana, tuh nggak bisa. Dan for your information, waktu kemarin kita mau keluar dari kayak pintu pick up gitu ya, jadi kan di sana ada 5 kalau nggak salah, dan masing-masing pintu itu punya sisi yang berbeda. Jadi bayangin Betul aja, di banget. pintu 1, 2, 3 itu sebelah sini, di pintu ada 4, aku nggak tahu 4 di mana, 5 tuh di sini gitu. Jadi kayak kita cuma mikirnya yang pintu keluar tuh ya sisi sini gitu. Kok cuma 1 sampai 3? Kita cari pintu 4, 5 di mana? Kita sampai tanya security di sana gitu about where's the door, dan akhirnya kita nemu sebelah sana. Padahal ada tulisannya segede gaban kayak door 5 gitu. door 5. Kita pas turun eskalator itu kayak oh ini enggak sih, tapi ini door 3, itu door 2 gitu. Kita kan cari lah door 4, 5 mana, door 1, 2 mana gitu kan. Karena kita kayak enggak nemu, kita nanya ke cleaning service gitu, kayak where is the door 5 nomor. Ternyata di belakang kita, Ternyata bener-bener kayak kita tinggal nengok doang tuh kayak ada tulisannya gede banget door 5 si cleaning service itu gitu. Jadi budayakan membaca ya guys. Kamu berusaha kayak melihat ngerasa sekitar orang gitu. tolol gak sih? Iya kan, kayak orang tolol banget padahal kelihatan banget gitu, jelas banget kan. Tapi it's okay, itu kayak pengalaman Seru sih. seru banget. Tapi capek sih jujur. Kita sampai kemarin jalan nggak- berapa kilo? 4 kilometer itu 4 lebih, mau 5 lebih kilo. hampir 5 4,8. kilometer. Nah 4,8 itu equal sama kalau kita kan di kampus kita dari UMK, dari UMK Hai, UMK Anyong, kita di Malai guys. Nah jadi kalau di UMK itu 4,8 kilo tuh equal sama dari kampus ke alun-alun. Bayangin, dari kampus ke alun-alun itu jalan kaki. Kita melakukan itu kemarin ya, karena benar-benar. Dan running bahkan ya, lari kita tuh. Kita kayak lari. Ini beban kita lebih berat. Dan karena kita apa? bawa koper dan bawa tas. ransel. Ya betul. Aku merasa kayak we were so strong, kayak kita kuat banget ya. Kayak kalau misalnya itu kejadian di Indonesia kayak Kita nggak mau, nggak Bahkan kuat. kayak kita cuma bawa tas kuliah aja. Tas kuliah aja kayak muter jalan. kampus aja ya kan. Itu Bayangin kayak ya, aku guys. nggak mau. Kita dari tempat kuliah ya, dari kampus terus mau ke Taman Oasis aja. Nggak mau jalan kan. Itu harus nggak- pakai motor. Kita harus pakai Padahal itu motor. nggak kurang dari 1 kilo itu. Nggak ada sekilo sih. Dan kita nggak mau cuma bawa tas kuliah doang, kita naik motor gitu. Kita udah menganggap bahwa ih jauh banget gitu. Even dari satu gedung ke gedung lain aja, kalau bisa naik motor gitu kan. Betul. Nah kemarin itu kita harus jalan sejauh itu dan kuat. Wah, kita menyadari ini ya, bakat tersembunyi kita. Ya memang kalau manusia lagi di titik terpaksa Gitu kan. Mau ada gak mau aja kita harus jalan gitu. Dan kemarin juga waktu itu kita sempet di malamnya kan di sini kan mau pergi tuh rencana. Memang kita transit seharian di sini mau explore di Malai. Tapi karena kayak kita udah capek banget Tuh. dan besok harus siap untuk flight ke Thailand hari ini, jadi kayak kita memutuskan untuk di sini aja. Dan kalian tahu guys, kaki kita itu tuh rasanya pegel banget. Kayak banget. baru kerasa tuh pas kita udah anteng gitu kan. Kok pegel ya ternyata. Kita emang jalan berapa jauh sih gitu. Setelah di tracking ternyata 4,8 kilo, ya pantas aja sih. Dan rasanya kayak oh my god. Tapi sekarang udah membaik sih. Tapi sekarang udah membaik sih. Kita Imagine prepare kalau lagi. imagine kalau kemarin kita jadi ke Bukit Bintang. Wah itu kayaknya sakit hari ini deh. Nggak Kita kuat. nggak jadi flight hari ini, nggak sanggup. Nggak sih, mungkin bisa tapi kita nggak sanggup jalannya sih. Sebenarnya Minta itu nggak tolong apa-apa, jalannya aja yang Pagi ini kita ditemani dengan view yang sangat indah. sangat indah. Mau lihat guys, ini udah pagi. Tuh bagus banget kan. Jadi ini tuh kehidupan kayak di Malaysia, tapi kota sih, tapi bukan bagian kota yang in the center. ini perbatasan di Negeri Sembilan antara di KL sama Negeri Sembilan. Dan ternyata aku pikir asalnya kayak nyesel gitu kan, kayak nyesel karena kenapa pastinya nggak di kayak center of the city gitu. Tapi ternyata wah enak banget, It's vibes-nya. quite nice. Nice. Dan di sini sangat tenang sih.
mungkin cocok untuk yang introvert. Untuk orang-orang introvert gitu, please kalian harus beli rumah di klaster yang tadi di depan itu. Ini bener-bener Bener-bener kayak definisi dream house banget ya, dream house banget. Dream house banget. Ini kita foto bagus tau, keren. Betul.